Hai, ketemu lagi di Ninis Room ya. Aku tiba-tiba blank Ninis Room. Nah, ini konten yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Komen-komen pemilu. Komen-komen pemilu. Studionya baru ya Mas Fadli ya? Baru. Studionya baru. Keren studionya, Ya. bukan yang lama. Nah, ini ada buku Perludem yang baru. Jangan lupa di-download di website kami. Kita komen. Sama ini dong, apa? kita spill ini mau dibedah di beberapa kampus. Oh ya, ini mau dibedah di beberapa kampus. Kampusnya mana? Ya, tunggu aja dulu ya. Kampusnya mana aja. Atau mau ngundang. Kalau mau request juga boleh, boleh. request Di komen di ini komen sebenarnya. ini kalau misalnya ke kampus kami dong membahas buku ini ya dengan senang Boleh, hati. boleh. Buku ini adalah perjalanan advokasinya Perludem di Mahkamah Konstitusi. Jadi langkah-langkah uji materinya Perludem di MK soal pemilu. Tentang buku ini jangan lupa di-download di websitenya Perludem gratis. Nah, komen apa kita Mas Fadli? Ayo Bang. Oke, politikus Nasdem usul pemilu per 10 tahun buat balik modal duit nyalek. Nah, jadi saya sebelum Mas Fadli komen, karena saya tahu Anda sudah pengen komen, baca judulnya, aku di sini. Karena, Oh ini waktu audiensi RTPU balik ya? iya, jadi waktu itu Perludem diundang sama Badan Legislasi DPR untuk kasih masukan, kan mereka lagi nyusun prolegnas ya, program legislasi nasional. Nah, Perludem ngusulin revisi undang-undang pemilu. Nah, pada waktu itu ada diskusi tuh, kan masing-masing diminta pendapatnya ya ada diskusi ya perbaikan pemilu lah. Ada yang bilang pemilu ini mahal, pemilu ini yang punya uang yang bisa menang mereka keluar berapa miliar gitu ya, gimana nih cara balik modalnya, sementara baru kerja sebentar 5 tahun modalnya belum kekumpul udah pemilu lagi gitu, nyari uang lagi, sehingga ada salah satu politisi yang bilang 10 tahun deh biar modalnya balik dulu gitu. Silahkan, Siapa waktu namanya? dan tempat Siapa namanya? silakan. Namanya Muslim Ayub. adalah ya Ya kalau mau jadi 10 tahun yang diubah bukan undang-undang, tapi konstitusi. ya Karena pemilu 5 tahun sekali itu Pak Ayub ya, itu adanya di konstitusi Pak Ayub. pemilu setiap 5 tahun sekali ya. Ya, jadi di pasal 22E itu disebutkan bahwa pelaksanaan pemilihan umum dilaksanakan 5 tahun sekali untuk memilih presiden, DPR, DPRD ya. Ya. Dan itu 5 tahun sekali. Dan periodik itu kan salah satu asas penting dari pemilu. Ya. Nah, sangat disayangkan lah menurut saya ya. Saya nggak tahu Pak Ayub ini DPR incumbent atau baru terpilih ya Mbak Denis ya. Cuman kalau menyandingkan periodisasi pemilu dengan modal yang dia keluarkan, dengan mengumpulkan uang dan segala macam, menurut saya memang itu terjadi pergeseran yang luar biasa dalam perspektif konsepsi keterwakilan dan representasi ya. Iya. Ya kalau memang mau ngumpulin modal, ngumpulin uang, ya jangan jadi politisi. Jadi pengusaha dong gitu. Ya, Bener. bisnis jadi Iya, pengusaha. bisnis, ya. Karena jadi politisi, jadi anggota dewan itu kan dimensinya lebih banyak dimensi Ya pengabdian lah harusnya, ya. dimensi bekerja untuk negara gitu. Bahwa dia digaji benar, Betul. bahwa dia sudah diberikan tunjangan dan segala macam benar. Tapi kan orientasinya bukan untuk mengumpulkan uang. Ya kalau dia merasa capek karena uangnya belum terkumpul lagi dalam masa jabatan 5 tahun, ya sederhananya jangan ikut pemilu lagi aja. Mungkin strategi kampanyenya yang diubah Pak Ayub ya. Ya, Gak usah yang, kan banyak sekarang media, medsos. ya menurut saya sih yang begini yang justru ya kadang-kadang menurunkan citra DPR itu di mata publik. Padahal baru mulai loh. Padahal baru mulai, ya betul. Pernyataan-pernyataan kontroversial seperti ini, pernyataan yang tidak punya dasar ya. Kan ini tidak punya dasar dan tidak baca konstitusi berarti. Ya udah 10 tahun sekali aja. Ya dia pikir pemilu ini hanya soal utak-atik kekuasaan, lama-lamaan kekuasaan kan bukan begitu gitu. Dan soal mengumpulkan materi kan Iya. akhirnya pemilu itu sekedar itu. Ya saya berharap ini ada teguran dari fraksi Partai Nasdem lah terhadap anggota DPR yang seperti ini. Satu, ini akan merusak citra DPR. Kedua, akan membuat persepsi negatif terhadap partai politik yang dia wakili. Dan yang ketiga, nggak memberikan pendidikan ke masyarakat Ya. soal bagaimana harusnya anggota DPR itu menyampaikan pikiran dan gagasan itu kan dari apa yang dia dengar dari konstituennya, Pak. Kalau ini kan dia sedang berbicara untuk kepentingan dirinya. Iya. Dan dalam konteks membahas, ini kan waktu itu rapat balik ya, nyusun prolegnas revisi undang-undang pemilu, ya sempit aja gitu ya ngelihat pemilu kita tuh sebatas itu. Padahal kan yang mau direform banyak gitu ya kan. Banyak. Pemilu kan institusi demokrasi ya, kita harusnya bicara demokrasi secara luas. Ya, yang sangat mengecewakan itu ya, mestinya seorang
legislator, anggota dewan itu, apalagi ini baru terpilih, kan belum 1 bulan dilantik ya. 1 Oktober mereka dilantik. Baru sebulan lebih sedikit lah dilantik, tapi sudah bicara untuk kepentingan individunya. Ya. Individunya, ya ini kepentingan individu lah. Soal Iya. ngumpulin uang, soal biaya kos politik dan lain-lain kan kepentingan individu dia. Gak ada pasti nih konstituennya yang nitip seperti ini. Iya. Oke, lanjut Mas Iqbal. Prabowo resmi lantik Iva Rosita sebagai Pak Dinis anggota dong yang KPU. komen. Ya satu komen aku ini. Ini udah sejak Juni ya. Pak Hasim dipecat kapan sih? Juni, dipecat DKP itu Juni. Emang Juni ya? Boleh. Juni waktu itu presidennya kan masih Jokowi. Juli. Juli. Oh. Oh, Juli, oke sorry Juli. Juli. Itu lumayan lama juga. Iya, Juli, Agustus, September, Oktober, November 4 bulan. Waktu itu presidennya Jokowi, tapi waktu itu sebetulnya dia disahkan oleh rapat paripurna DPR pun yang periode sebelumnya, periode yang bukan yang sekarang kan. Tapi baru dilantiknya sekarang. Komen saya sekarang KPU-nya perempuan ada 2. Oh iya, satu lagi Bu Betty ya. Lagi Bu Betty, 1 Bu Iva. Dan di masa 4 bulan sebelum Bu Iva dilantik ini KPU udah milih ketua baru loh Mas Fadli. Ketua definitif. Ya, Mas Afif sekarang jadi ketua. Menurut Mas Fadli perlu dirombak lagi nggak kan 7, kemarin kan 6. Mereka ber-6 nih milih ketua, sekarang 7 udah lengkap. Ya boleh juga dipilih lagi. Karena kan kemarin memilih dalam situasi belum lengkap kan. Ya, Jadi sekaligus membagi komposisi divisi, membagi komposisi wilayah itu kan bisa dilakukan lagi. Tapi kalaupun tidak dilakukan lagi, ya paling tidak distribusi kewenangan, distribusi divisi, pekerjaan itu bisa terbagi dengan baik lagi gitu. Nah, ya saya rasa kan Bu Iva ini kan harusnya nggak perlu adaptasi lama lagi ya, Iya, karena bukan kan orang dia baru juga lah ya. sepertinya penyelenggara pemilu di provinsi. Ya sudah tahu lah ya, Ya. apa tugas KPU itu seperti apa, tantangan penyelenggaraan pemilu itu seperti apa gitu ya. Ya kita lihat lah, apakah bisa, paling tidak gini, Bu Iva ini kan sosok yang merasakan betul ya, Ya. bagaimana tata kelola dan koordinasi penyelenggaraan pemilu antara penyelenggara pemilu di tingkat pusat dengan penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Ya. Karena dia sebelumnya Provinsi anggota Kaltim. KPU provinsi. Misalnya soal peraturan KPU yang sering terlambat dan Yang mepet. mepet-mepet ya. Kemudian peraturan dan kemudian instruksi yang sering datangnya mendadak. Regulasi yang kadang-kadang tidak tuntas di PKPU akhirnya pakai surat edaran lah, pakai Juknis. surat keputusan lah, pakai juknis dan lain-lain, dan itu datangnya mendadak. Dia pasti merasakan dampak itu ketika dia masih menjadi penyelenggara pemilu di tingkat provinsi. Nah, mudah-mudahan proses yang dia lalui, pengalaman yang dia lalui, betapa beratnya regulasi yang tidak selesai, regulasi yang mendadak, regulasi yang kemudian tiba-tiba berubah, itu tidak lagi dilakukan karena dia bisa cerita lah ke teman-temannya nanti. Kan sekarang sudah jadi kolega tuh. Betul. Kan nggak mungkin inferior lah ya. Jangan lah. Karena baru Ya, gitu. Jangan Mbak Iva, jangan. Toh kan masa jabatannya juga masih lama kan. Iya. Dan nggak Dapat perlu. mobil baru juga nggak nih? Nanti coba ditanya ya. Berapa mobil barunya? Kan KPU ada mobil 2 tuh. Satu Palisade, satu lagi Alphard. Ya, sama ada mobil yang lama, yang Pajero lama. Pajero 3 mobilnya ya. Dapat mobil 3 juga. Harusnya iya kan? Iya, nanti bisa ditanya. Dan aku tadi mau bilang apa? Ya nggak harus merasa ya inferior lah, udah setara kan dengan yang 6 yang lain. Udah kolega Iya, statusnya. kolega, dan kayaknya juga nggak perlu masa-masa bulan madu kan, udah gas aja gitu kan. Iya. Divisi yang kosong kayaknya sekarang divisi hukum ya. Ya karena Kan Mas Afif jadi ketua. dulu divisi hukum, sekarang Jadi diangkat oleh Mas Afif. Saya nggak tahu Mbak Iva ini backgroundnya apa ya, tapi mungkin kemarin di Kaltim dia di provinsi dia data. data Bu Betty. Ya kan? udah ada Bu Betty kan. Ya. Berdua lah sama Bu Betty nanti, ganti-gantian berdua. Gimana ganti-gantian? Iya, kan satu kordenya kan bisa kan? Iya, iya. Oke. Ya, selamat ya Mbak Iva dilantik setelah tadi berapa bulan? 4 bulan? Ya, menunggu 4 bulan dulu deg-degan juga. Saya jadi lantik gak nih ya, presiden sudah berganti gitu ya. Oke, lanjut. Serasa di inilah. Iya. Kepala BSSN sebut Sirekap KPU di Pilkada serentak tak 100% aman. Sirekap lah. Siapa nih? Kepala BSSN, Hinsa Siburian.
Dari Saya sisi sih- kehandalan dan keamanan. Jadi nggak aman ya dari sisi Ya kehandalan. pastilah ya, namanya sistem kan memang nggak akan mungkin 100% aman. Apalagi sistem yang basisnya digital, online, dan teknologi kan Mbak. Nah tapi sih singkatnya menurut saya jangan sampai Sirekap ini jadi kontroversi. Seperti lagi. pemilu 2024, pemilu nasional 2024. Sirekap ini kan tools, alat yang disiapkan untuk membantu penyelenggara pemilu dalam mengontrol ya proses rekapitulasi berjenjang. Alat juga yang disediakan bagi publik untuk melihat bagaimana perjalanan suara dari tingkat TPS sampai tingkat kecamatan, kabupaten kota, dan provinsi. Nah, ya memang dikelola dengan baik lah. Jangan sampai justru jadi masalah gitu. Nah, Sekarang tanggal 8 November, pilkadanya tanggal 27. tinggal 21 hari lagi. Ya, kira-kira KPU-nya gimana menurut Mas Billy 21 hari ini? Ini beritanya juga hari ini loh, 8 November. Oh, berita baru ya? Iya, berita baru. Ini kan kayaknya kemarin di ini ya, Habis sosialisasi. di sosialisasi ya. Heeh. Perludem datang loh kemarin. Datang berdua. Ya. Perludem datang. Ya mudah-mudahan betul-betul dikelola dengan baik sih. Karena kan KPU kan instrumen negara, Mbak. Mereka punya akses terhadap kewenangan, Anggaran. mereka punya akses terhadap anggaran, mereka punya akses terhadap relasi antar lembaga ya. Jadi kebutuhannya apapun mereka bisa pastikan dengan baik gitu. Dan mestinya sudah belajar dari pemilu 2024. Jangan sampai orang tuh sekarang denger Sirekap bawanya negatif aja gitu loh. Iya. Karena udah jadi kayak ini Sirekap Jadi makin jauh ya upaya untuk mewujudkan rekapitulasi elektronik menjadi sebuah hasil yang ofisial. Jadi agak berat nih langkahnya. Nah makanya jangan terulang lagi problem yang sama di pilkada. Dan yang penting itu adalah Sirekap ini kan kalau sistemnya itu di bagian datanya KPU Mas Fadli. Tapi Berarti yang Bu Betty. Nah kalau yang bagian isiannya itu divisinya teknis Pak Idam Holik. Jadi harus Sekarang udah digabung di Bu Betty. pas pemilu kemarin itu Bu Betty nyediain rumahnya aja. Jadi Rumah apa nih? ya rumah Sirekapnya. Oh. Rumah untuk aplikasi Sirekapnya. Hmm. Nah, ya harus inilah ya kompak dong gitu loh, jangan jalan sendiri-sendiri gitu karena penting. Kalau untuk pilkada masih sama juga. Rumahnya disiapkan Datin. Iya sama, rumahnya disiapin Datin, isiannya teknis. Jadi jangan nanti teknisnya maunya gimana kan kayak misalnya kemarin tuh nentuin kan TPS kalau pilkada 600 maksimal kan. Pemilihnya maksimal 600. Ya harusnya kalau ada data yang masuk jadi 1000 atau di atas 600 kan harusnya nggak bisa. Nah itu tuh teknis tuh yang gitu-gitu. Nah ini kan artinya harus koordinasi terus gitu loh antara. Jadi jangan. Ya ngobrol lah ya. Mereka koordinasi nggak? Lanjut. Bal? Jokowi akui sibuk terima calon kepala. Ngapain? Ya kan Pak Jokowi udah Iya. nggak ada kerjaan Mas Fadli. Oh iya. Nggak ada kerjaan maksudnya ya udah pensiun kan jadi Di Jakarta, presiden. sore kemarin katanya. Iya dia jalan-jalan gitu kan mungkin orang kangen sama Pak Jokowi. Katanya dia cucu. Iya kangen sama Pak Jokowi gitu. Anak siapa namanya ini? Banyak. Anak yang baru lahir? Gak tahu loh aku. Anak Kaisang baru lahir kemarin kan. Dia mau lihat cucunya itu. Oh. Kalau cucu anak yang perempuan kan di Medan, lagi pilkada juga kan. Jadi kayaknya para calon kepala daerah nih suka ke Pak Jokowi beberapa gitu loh. Minta restu kali ya. Minta doa. Minta Ya, ini. saran. Minta apa lagi? Komen dong Mas Wadi, judulnya komen-komen pemilu loh ini. Gak apa sih ya. Saya masih belum ini ya Mbak ya. Nggak, belum tune in ya aku juga belum. Iya belum terterima di logika saya kenapa minta restunya ke Pak Jokowi gitu. Bisa aja dia dianggap sebagai orang yang masih punya akses power untuk mempengaruhi. Karena anaknya wakil presiden. Iya karena tingkat akseptabilitas publik ke Jokowi masih tinggi loh. Ini ya istilahnya kepuasan publik ini apa? Approval rate. Iya approval rate-nya masih tinggi loh ke Pak Jokowi gitu. Jadi ya mungkin itu dianggap bisa ngasih efek juga ke calon-calon kepala daerah ini. Tapi kayaknya teorinya nggak sesederhana itu deh. Kalau memang Menurut kita tidak sederhana. Enggak, ini ada ininya, ada basis saintifiknya. Kalau memang iya, ya pengaruh Pak Jokowi dengan approval rating berapa? 80%. 70 di atas Berapa? 70%, masih di atas 70%. Yang 70% itu berpengaruh terhadap keterpilihan peserta pemilu. Kan
Kenapa partai anaknya nggak lolos parlemen? Ini pilkada mau dikait-kaitkan juga dengan Pak Jokowi, menurut saya nggak secocok logi itulah. Ini anak kandungnya nih, partai anak kandungnya. Kalau memang approval rate Pak Jokowi yang 80% itu berkorelasi langsung dengan Ngebus orang-orang gitu ya, yang ngebus orang. di-endorse-nya, ya harusnya PSI tinggi juga dong, masuk parlemen dong. Tapi kan tidak. Ya, Masuk parlemen kalau ambang batas iya kan nggak parlemennya sampai kemarin 4% suaranya. dikabulinnya buat pemilu sekarang. Padahal udah berbagai macam cara tuh. Udah makan mie di Bandung, udah duduk-duduk sama Pak Jokowi masih jadi presiden. Tapi nggak juga. Makanya, ini siapa nih kepala daerah yang datang nih? Ada tuh Ridwan Kamil, Respati Ardi, Astrid Widayanti, calon di mana dia Sukmawati, tuh? hingga luar Jawa, Sumsel tuh Herman Deru. Sumsel, Kampung Banjinis. Iya, Juga. ketemu juga Jokowi. Oh, bunganya orang Solo sama orang Sumsel kan? Iya menurut saya nggak ini, maksudnya tidak sesederhana itulah. Ya bukti konkretnya itu. Kalau memang sesederhana itu, kenapa partai anaknya Pak Jokowi nggak lolos? Anak kandungnya loh itu. Kalau approval rate-nya Pak Jokowi itu berbanding lurus dengan orang-orang yang mendapatkan restu, orang-orang yang terasosiasi kuat dengan dia. Ya tidak semua lah. Kalau tidak berbanding lurus ya tidak semua. Buktinya anaknya Pak Jokowi partainya nggak masuk parlemen. Ya karena ngomongin pemilu kan juga bicara mesin yang bergerak. Iya, di- apalagi ini Pak Herman Deru di Sumsel, Pak Ridwan Kamil di Jakarta. Orang Jawa Barat yang pindah jadi calon gubernur di Jakarta Minta restunya ke Solo. restu ke orang Solo. Nah, ini udah acak nih polanya nih. Kenapa nggak konsen aja melakukan pendidikan politik, berkampanye, berdialog dengan masyarakat? Ya gitulah ya. Oh tapi Semangat Pak Jokowi. Tapi ini Pak Jokowi bilang, enggak lah wong saya sudah pensiun, sudah pernah tugas, tanyakan aja ke yang survei. Kalau saya ya wong sudah nggak menjabat, sudah pernah tugas, sudah pensiun, apa sih pengaruhnya? Anak Bapak presiden. Wakil. 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 Oke lah, good luck aja ya maksudnya. Ya, ngapain naik pesawat ke Solo tuh kan mahal juga, butuh waktu ya. Yang Mending penting turun aja langsung fokus kampanye ke ke masyarakat. menjaga mesin dong. politik, Ya, ketemu biar- masyarakat. Gitu aja Itu sih. aja sih ya. Ya. Nah nih, Masih ada nih. ada lagi, adu pengaruh Prabowo, Jokowi, dan Megawati di Pilkada Sumut. Nah ini pengaruh-pengaruh juga lagi. Ya Well pasti. kalau misalnya Megawati atau Prabowo, mereka ketua umum partai. Jelas, ada. Ya, jadi Bu Bu Mega dari ketum Jakarta, PDIP, ya, mau ke Sumut juga harus mau ke Sumut, sebagai ada kapasitas pengaruhnya ketua karena Pak partai. Edi itu dicalonkan Iya. PDIP dan wakilnya kan orang PDIP. Iya, Ada dan pengaruhnya. mesin partainya juga Ya. gitu. Termasuk Pak Prabowo Presiden Republik Indonesia sekarang, Ketum ketum partai. Gerindra, si Bobi Nasution itu didukung Gerindra Iya. dan sepertinya juga kader Gerindra sekarang. iya. Ada ketemu lah, Iya, ketemu lah ya. logikanya ketemu gitu. Ada satu lagi balik lagi Pak Jokowi nih. Pengaruh di Pilkada Sumut. Nah, dia apa sata pula dia Pak Jokowi. Menantunya kan. Oh Bobi iya, ini. menantu ya. Menantu kan? Iya, menantunya. Gitu. Tapi nggak akan nih lah, menurut saya nggak akan berpengaruh 100% lah kalau untuk Pak Jokowi ya Mbak ya. Ya tesis saya tetap aja kalau memang ia berpengaruh approval rating 80% itu mana? Partai anaknya nggak lolos. Iya. Jadi pilkada sekarang nih 545 daerah. Panas ya semuanya ya. Dan ini juga mungkin nunjukin ini kali ya Mas Wadli. Pilkada kita tuh terlalu sentralistik. Partai politik kita tuh sentralistik. Ya. Nggak dibuat apa ya, kan mereka terstruktur ya. Kalau misalnya mau provinsi ya berhenti aja di provinsi gitu. Ini kan semua mau pilkada semua ke Jakarta kan, minta tanda tangan, minta restu, lobby semua ke Jakarta. Ya itu juga yang jadi kritikan terhadap bagaimana proses pengambilan putusan partai mestinya juga terdesentralisasi. Iya. Mungkin ada beberapa hal yang sifatnya tersentral, misalnya soal kebijakan arah keputusan partai ya boleh lah Bagus, gitu ya. Tapi misalnya kalau soal proses kandidasi, misalnya kalau untuk pilkada kabupaten kota ya yang memutuskan pengurus di kabupaten kota aja. Provinsi dan DPP cukup mengetahui saja misalnya. Kalau di provinsi begitu juga calon gubernur ya DPD provinsinya yang memutuskan. DPP mengetahui saja gitu. Nah presiden baru DPP gitu ya. Sehingga proses demokratisasi secara berjenjang, kaderisasi secara berjenjang itu berjalan gitu. Oke lah. Oke. 21 hari lagi. Ada lagi Mas Iqbal? Oh habis. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah habis. Nggak terlalu julid kita hari ini ya. Nanti kita ada komen-komen lagi. Ketemu lagi di episode selanjutnya.